you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, 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 bass. Bring booty back. Go ahead and let them skinny ladies die. No, I'm just playing. I know you think you're fine, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about that side. And the girls like the booty, really, at night. Yeah, booty, ha, yeah, booty. No, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. If that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, all about that bass, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble, baby. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. One more time. Because you know I'm all about the bass, you know I'm all about the bass, yeah. No, I'm all about the bass, I'm all about the bass, bass. Seru ya, hebat banget di sini pada gitu ya. Pengen ikutan. No trouble. No trouble banget ini. Yang trouble Mbak Yasmin nih ternyata ceritanya. Sini Mbak Putri. Aku sini asik, aku dikepit. Kita dengerin dulu ceritanya. Yang tadinya nggak kenapa-kenapa jadi kenapa, jadi ada apa-apa. Iya, Gimana betul. awalnya Mbak Yasmin? Coba cerita dulu deh. Jadi awalnya tergiur sama rayuan. Iya, sebelumnya sih nggak banyak naik ya timbangan saya, tapi karena tergiur sama rayuan, boleh deh ntar bisa jadi cantik, lebih baik, looknya lebih bagus. Ya udah, akhirnya saya melakukan sedot lemak. Oke. Sedot lemak sendiri sebenarnya kayaknya udah familiar di telinga kita ya. Iya. Kayaknya banyak juga yang udah menggunakan si sedot lemak ini dan biasanya baik-baik aja. Tapi sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, saya mau ngajak dulu untuk melihat tayangan berikut ini. Ya. Sahabat perempuan, berikut ini ada cerita yang cukup membuat kita jadi berpikir bahwa betapa pentingnya kita untuk bisa menghargai diri kita sendiri dan percaya diri dengan bentuk tubuh kita. Alasan utama kenapa film ini dibuat adalah untuk mengajak orang agar menyadari tentang bahayanya dan seperti apa dampak dari penyakit yang bernama anoreksia. Valeria Levitin adalah wanita yang terkena anoreksia selama 25 tahun. Wanita kelahiran Moskow tahun 1973 ini rupanya sempat pindah ke Amerika Serikat saat usianya 16 tahun. Ia terserang gangguan makan saat di masa mudanya. Saat ini dirinya berusia 43 tahun dan tinggal sendiri di Monaco. Karena rasa putus asa sampai disembuhkan, ditambah rasa kesepian karena hidup sendiri dan banyak orang yang menjauhinya, ia pun berharap agar orang lain tidak mengikuti apa yang pernah dia lakukan. Saya sangat senang saat mendapati surat yang mendukung dan memotivasi saya. Saya juga menerima banyak email dari remaja perempuan yang ingin tahu cerita hidup saya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya ingin membuat kampanye terbuka untuk melawan penyakit ini. Saya berharap bahwa cerita saya akan membantu orang lain. Dan saya juga berharap dengan motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang lain kepada saya akan melawan penyakit ini. Karena penyakit ini bukanlah permainan dan bukan lelucon, tetapi ini nyata. Aduh, memprihatinkan sekali ya bisa sampai seperti itu ya. Mbak Fira mungkin dari sisi psikologisnya kali ya. Tuh kan, jadi sebetulnya kadang-kadang kita merasa bahwa
tubuh kita bermasalah. Artinya image kita tentang ketubuhan yang sebetulnya berproblem. Skema yang kita punya yang berproblem. Jadi ada orang saking skemanya nggak tepat, dia melihat tubuhnya seolah-olah sebentar lagi gemuk, padahal udah kurus banget. Sehingga dia menolak, dia mengendalikan dirinya untuk nggak makan, untuk exercise berlebihan, sehingga sampai super kurus. Sampai kadang-kala sebagai perempuan rambutnya udah mulai rontok, kemudian menstruasi atau periodnya jadi jarang. Kalau udah kayak begitu kita udah bilang anoreksia. Itu bisa nanti disebutnya sebagai penyakit gitu Mbak? Sudah gangguan, jadi anoreksia nervosa. Jadi basisnya adalah karena tadi si individunya punya pencitraan yang keliru tentang body image-nya sendiri. Jadi kayak tadi kalau Mbak Yasmin kita lihat kan sepertinya kayaknya baik-baik aja ya sebetulnya ya. Iya, tadi kan memang sudah Sebetulnya sempat baik-baik disampaikan aja bahwa kelihatannya. memang awalnya juga emang nggak ada keluhan atau keinginan untuk menjadi seperti apa, tapi karena kegoda aja nih ya, terayu nih gitu. Terus yang dilakukan adalah sedot lemak di bagian apa Mbak waktu itu? Waktu itu dibuat di bagian paha. Di bagian Karena paha. memang merasa di situ yang agak besar gitu atau gimana? Karena waktu itu memang saya lebih besar di bagian paha. Dan ya terasa sekali kan waktu itu ya. Terus pada saat dikasih rayuan-rayuan itu tergiur kan. Ya udahlah boleh juga sih kalau emang kayak gitu. Walaupun akhirnya salah, dari awalnya memang udah salah. Tapi dia minta izin sama suami nggak sih Mbak? Atau suami menuntut tuh masih kecil tuh gitu? Iya, sebenarnya nggak sempat melakukan itu karena proseduralnya memang dari awal udah salah. Jadi suami nggak tahu. Iya, karena dari awal tuh memang tidak melakukan, tidak ada pemeriksaan sebelumnya, apa semua itu tidak ada tahapan-tahapannya. Emang harusnya ada tahapan-tahapan seperti apa sih Mbak? Seharusnya tuh ada tahapan yang kita diperiksa dulu kondisi badan, dari timbangannya, gizinya, terus darah diperiksa juga, ada alergi apa atau apa. Nah itu nggak dilakukan? Tidak dilakukan itu. Memang Bukannya kalau di langsung TV-TV kan prosedural. suka lihat kayak ada ini sebelumnya, ini sesudahnya, terus kan kayak ada dikasih pola titik-titik di bagian ini Iya. gitu kan ya? Ya itu dilakukan last minute aja. Jadi pada saat hari H di waktu yang sama dilakukan, masuk ke ruangan langsung dibuatin gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, jadi langsung ditindak di Boleh situ. lihat di situ nggak Mbak? Kita kasih lihat yuk Mbak. Karena nggak kebayang loh Mbak Yasmin. Bagian-bagian yang mana? Iya, soalnya badan kamu sekarang kayaknya oke-oke aja Mbak Yasmin gitu loh. Ini kan oke nih ya Cia. Duh andaikan badanku seperti ini. Di bagian enak banget meluknya. Dari mana sini Mbak? Ya, Bagian di paha, bagian sini Heeh. sayap kanan Bagian kiri, sayap kiri ya, kanan. sama bagian dalam. Oh di bagian dalamnya Iya. juga ya sini Nah. ya. Terus kemudian disedot lemak. Iya, Setelah hasil sedot lemaknya kan harusnya jadi seperti ini nih kira-kira. harusnya. Yang Tapi terjadi, pada saat proses ternyata sedotnya kebanyakan. jadi gimana? Kalau sedotnya Jadi kebanyakan? kekurangan lemak akhirnya. Plus lemak baiknya juga terambil. Dengan kondisi lemak baiknya terambil, kondisi badan saya menurun. Tunggu, kalau bentuk tubuhnya sendiri akhirnya gimana? Bentuk tubuhnya perlu perbaikan. Nah, akhirnya Nggak saya jadi butuh seperti sedot. ini, maksudnya Tidak. jadi apa? Jadi gimana? Maksudnya kalau keambil lebih banyak Jadi lebih kecil di bagian sini jadi keambil, dan saya harus melakukan fat transfer kembali. Jadi ngambil lemak dari badan untuk ngisi ulang. sedemikian ya? Iya. Jadi maksudnya pahanya bukannya harusnya ke tempatnya misalnya di size-nya S gitu, ini jadi malah berantakan gitu bentuknya apa gimana sih Jadi Mbak? lebih masuk ke dalam ya, karena Oh, ini jadinya bentuknya dekuk jadi gitu lebih ya? lengkuk. Karena sebelumnya lebih keluar Iya. gitu kan bersayap. Sayapnya itu memang hilang, tapi jadi lengkung ke dalam. Oh gitu. Jadi lengkung ke dalam, di bagian sini juga lengkung lebih ke dalam. Yang di bagian dalamnya juga? Iya. Jadi bentuknya jadi kayak Ya, bentuknya nggak indah lagi. oh gitu. Nggak indah Dan sampai lagi. Harus sedot lemak. Jadi fat transfer. Memindahkan lemak dari Yang bagian tubuh lain. yang satu ke tubuh yang lain yang memerlukan. Jadi diambil dari mana Mbak kalau yang untuk fat Waktu itu transfernya? dari paha belakang sini, diambil untuk isi sini sama sini. Dan itu dilakukan 2 minggu sekali, harus proseduralnya nggak bisa langsung. Harus nunggu lagi kan untuk Kalau udah ada kembali lemaknya punya lagi, fat baru lagi ke diambil lemak, lagi. baru bisa diisi lagi. Sampai demikian ya? Silakan nih Mbak balik lagi duduk Iya. dulu. Saya baru tahu tuh sedot lemak kebanyakan bisa sampai bentuk badannya jadi masuk ke dalam gitu. Iya. Dan tadi kan bilangnya bahwa kondisi tubuh jadi menurun. Menurun. Kondisi badan jadi lebih cepat lelah, sangat cepat lelah. Jadi menurun total sampai harus melakukan terapi stem cell. Sampai harus melakukan. Kalau nggak melakukan terapi stem cell apa yang terjadi Mbak? Menurut dokter
kemungkinannya sangat kecil untuk kembali karena butuh keajaiban ya. Memang udah ke arah butuh keajaiban. Dokter bilang waktu itu saya hanya salah satu orang yang beruntung masih bisa tetap hidup. Oh my God. Sampai sedemikian. Karena lemak baiknya udah banyak yang diambil. Oh my God, kok bisa Iya, sampai betul. gitu? Oh gitu. Mbak, ini kan kondisi fisik, kondisi psikisnya gimana ngerasanya? Psikisnya udah Trauma kah, pasti nyesel trauma, kah? drop, menyesal, udah nggak mau lihat kaca, nggak mau lihat semuanya. Ya gimana? Semuanya udah nggak ada yang ya secara diri sendiri udah menurun lah. Kepercayaan dirinya juga udah yang ya butuh waktu lama untuk recover lagi, untuk kembali lagi seperti sebelumnya. Karena terapinya itu sendiri butuh waktu jangka panjang, hampir 3 tahun saya melalui proses perbaikan. 3 tahun, 2 kali seminggu fat transfer untuk bisa kembali ke berat badan, dan kondisi tubuh udah semakin membaik saat ini. Saat ini udah membaik karena terapi stem cell yang saya lakukan. Jadi fat transfer itu bukan hanya untuk memperbaiki bentuk tubuh, tapi juga karena diperlukan kembali lemak-lemak baiknya gitu ya? Iya. Oke. Jadi lemak baiknya udah banyak yang hilang sehingga mempengaruhi ke fisik. Baik, silakan Mbak Oki. Hari ini kan kita membahas mengenai tentang seksi, atau mungkin kita bisa ganti katanya dengan cantik lah supaya lebih umum. Membahas mengenai cantik, sebenarnya banyak orang yang salah kaprah. Ingat bahwa diri kita ini kan terdiri dari tidak hanya badan saja ya, raga saja, tapi ada jiwa, ada akal juga. Yang ketiganya harus diisi secara seimbang. Banyak sahabat perempuan yang berfokus kepada raganya saja, fisiknya saja, tapi tidak diisi, hatinya pun tidak diisi. Kalau kita lihat definisi cantik, nanti kita akan membahas permasalahan yang terjadi barusan. Kita lihat definisi cantik, istri-istri Rasulullah cantiknya berbeda-beda. Saudah, istri Rasulullah itu tubuhnya sangat gemuk, kulitnya gelap, tapi humoris. Rasul suka sama Saudah, kenapa? Karena buat Rasul ketawa. Rasul punya istri juga namanya Khadijah binti Khuwailid. Usianya 15 tahun di atas Rasulullah, sudah tidak muda lagi. Tapi apa? Tapi menenangkan, menenteramkan hatinya Rasulullah. Dan beliau adalah seorang pengusaha dengan kepintarannya, kepandaiannya mampu menjadi seorang businesswoman yang sangat sukses. Aisyah, cantik di mata Rasulullah. Kekanak-kanakan sifatnya, ceria, membuat Rasul bahagia di hidupnya di usia-usia senjanya Rasulullah, dan pintar. Ada juga istri Rasulullah namanya Zainab. Zainab ini terkenal sebagai Ummul Masakin. Cantiknya kenapa? Ibunya orang-orang miskin, suka sodako jadi kelihatan cantik. Jadi cantik itu kan definisinya berbeda-beda. Kalau kita lihat, ada orang-orang yang senantiasa berfokus kecantikannya kepada badannya saja. Nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan tidak menyakiti. Tidak menyakiti diri sendiri, beauty is pain gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita menghargai diri kita, maka kita melakukan kecantikan, perawatan kecantikan dengan hal-hal yang tidak menyakiti diri kita sendiri. Hari ini menjadi pembelajaran untuk berhati-hati pada sahabat perempuan. Kalau ingin melakukan perawatan-perawatan kecantikan, pastikan untuk tidak menyakiti diri sendiri. Dan apalagi untuk perempuan yang sudah bersuami, pastikan untuk izin dulu dari suami. Karena di dalam Islam, cantik itu kita harus lihat di mana, pada siapa, dan bagaimana. Bagaimana cara cantiknya? Apakah cara cantiknya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya? Misalnya, kalau di dalam Islam nggak boleh cabut alis misalnya gitu ya. Cabut bulu-bulu yang ada di wajah nggak boleh, jangan lakukan itu. Hal-hal yang menyakiti diri sendiri, tato-tatoan, jangan lakukan itu. Kemudian pada siapa? Cantik itu boleh, harus berdandan, itu boleh. Dan alangkah lebih baik kalau cantik yang sangat menggoda itu di depan suami sendiri, itu siapa? Kemudian apalagi? Di mana? Di mana? Tempatnya di mana? Tidak pada tempat yang umum. Orang-orang yang cantik, muslimah-muslimah yang cantik tahu menempatkan dirinya. Jadi itulah perintah dalam Islam, memakai pakaian-pakaian yang sopan, yang santun misalnya. Karena paham kecantikan ada tempatnya, ditujukan pada siapa, dan caranya juga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tampil seksi dalam Cerita Perempuan sesaat lagi.